Proses pemasangan dan pencabutan implan. KB implan adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron. KB implan berbentuk tabung dan digunakan dengan cara dipasang di bawah jaringan kulit lengan atas. KB implan mencegah kehamilan dengan cara melepaskan hormon progesteron ke aliran darah. Selamat sore Bu Yanti. Selamat sore Bu Bidan. Sesuai kesepakatan kita kemarin sore melalui telepon, Bu Yanti sudah mantap ingin menggunakan kontrasepsi implan kan? Betul Bu Bidan, saya sudah mantap. Saya sudah mengerti manfaat dan juga efek sampingnya setelah Bu Bidan jelaskan di telepon. Baiklah kalau begitu, saya akan sedikit bertanya ya kepada Ibu. Nama lengkap Bu Yanti? Yanti Haryanto. Ya, nama suami? Indra Haryanto. Usia Ibu? 35 Bu. Oke, baik Bu Yanti. Di sini apakah Bu Yanti punya riwayat alergi obat atau makanan? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau begitu Bu Yanti bisa mengisi surat persetujuan untuk pemasangan implan. Baik Bu, setelah itu Ibu bisa mencuci lengan kiri bagian atas dengan menggunakan sabun. Setelah itu dibilas dan dikeringkan dengan tisu. Saya sudah menyiapkan tisu di sana. Baik Bu Bidan. Baik Bu Yanti, silakan berbaring. Ya. Kepalanya bisa menghadap ke kanan Bu Yanti, tangannya kita lipat ke atas ya. Posisi yang nyaman Bu, gimana, sudah nyaman? Sudah Bu. Rileks saja ya Bu Yanti ya, kita akan memulai proses pemasangan implan ya. Tahapan pertama, bidan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan implan. Semua peralatan harus steril. Setelah semua bahan dan alat disiapkan, bidan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, lalu mengeringkan dengan tisu atau kain bersih. Tentukan tempat pemasangan implan pada lengan atas bagian dalam pasien, yaitu setinggi 8 cm di atas lipatan siku. Buat tanda menggunakan kartu pola dan harus membentuk sudut 15 derajat. Selanjutnya, gunakan hand rub dengan 6 langkah atau mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir jika belum mencuci tangan. Gunakan sarung tangan steril atau DTT pada salah satu tangan untuk memasukkan cairan anestesi lokal ke badan suntik. Lanjutkan menggunakan sarung tangan steril atau DTT pada tangan sebelahnya. Selanjutnya, bidan mengusap tempat pemasangan implan menggunakan larutan antiseptik dengan gerakan ke arah melingkar seluas 8-13 cm.
Bidan pemasang kain steril berlubang besar yang biasa dipakai untuk operasi pada lengan bawah dan lengan atas. Suntikan anestesi lokal tepat di bawah kulit sampai kulit sedikit menggelembung. Teruskan penusukan jarum kurang lebih 4 cm dan suntikan masing-masing 1 cc di antara pola pemasangan nomor 1 dan 2. Setelah bidan melakukan penyuntikan, tekan tempat suntikan agar obat anestesi menyebar dalam jaringan. Uji efek anestesinya sebelum melakukan insisi pada kulit. Bidan dapat mencubit bagian kulit yang akan dibuat insisi dengan pinset dan tanyakan apakah pasien merasakan sakit atau tidak. Buat insisi dangkal selebar 2 mm. Masukkan ujung trokar melalui luka insisi hingga mencapai subdermal. Kemudian, ungkit dan dorong sejajar kulit hingga tanda 1 berada pada luka insisi. Selanjutnya, masukkan pendorong dengan sirip menoreh ke bawah dan masukkan ujungnya ke dalam trokar. Tahan pendorong di tempatnya, kemudian tarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul 1 di subdermal. Tahan kapsul pada tempatnya. Tarik trokar dan pendorong bersamaan hingga tanda 2 mencapai luka insisi. Arahkan ujung trokar ke samping kapsul implan pertama. Kemudian dorong trokar mengikuti alur segitiga terbalik hingga tanda 2 mencapai luka insisi. Putar pendorong searah jarum jam untuk mematahkan tangkai sirip sehingga trokar dapat ditarik ke arah pendorong untuk menempatkan kapsul 2 di subdermal. Tahan kapsul pada tempatnya. Tarik trokar dan pendorong bersamaan hingga keluar seluruhnya melalui luka. Setelah selesai, periksa dan pastikan kapsul implan sudah terpasang di subdermal pada posisi yang tepat. Dekatkan ujung-ujung insisi, kemudian tutup menggunakan band-aid. Baik Bu Yanti, proses pemasangan implan sudah selesai. Nanti apabila timbul kebiruan di sekitar area pemasangan, Ibu tidak perlu khawatir karena ini adalah efek dari pemasangan. Apabila kena air atau basah atau kotor, Ibu bisa menggantinya dengan Hansaplast. Dan Ibu perlu kontrol 1 minggu setelah pemasangan, ya Bu Yanti. Coba Bu Yanti, apa yang sudah saya infokan bisa diulang lagi? Akan ada memar kebiruan, Ya, tidak boleh kena air. betul. Kalau basah atau kotor boleh diganti dengan Hansaplast. Ya. Dan balik kontrol 1 minggu lagi. Ya, baik Bu Yanti. Untuk itu saya akan mengobservasi Ibu 5-10 menit sambil saya melakukan pencatatan rekam medis. Mohon ditunggu ya Bu. Setelah proses pemasangan implan selesai, bidan dapat melepas sarung tangan yang dipakai, lalu membuangnya di tempat sampah infeksius. Tidak lupa segera memakai hand rub dengan 6 langkah atau mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Bu Yanti, ini kartu kontrolnya. Kami sangat berkenan apabila Ibu ingin konsultasi ke kami atau melakukan kontrol bila ada keluhan dan melakukan pencabutan implan. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik ya Bu, semoga tidak ada keluhan. Amin Bu. Terima kasih atas pelayanannya ya. Baik, sama-sama Ibu. Saya izin pamit ya Bu. Mari Ibu. Proses pencabutan implan. Pertama, lakukan persiapan. Tanyakan pada pasien alasannya ingin mencabut implan. Tanyakan apakah sudah mengetahui prosedur pencabutan implan. Dan tanyakan pula tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi. Minta pasien untuk mencuci lengannya sebersih mungkin dengan sabun dan air dan membilasnya sehingga tidak ada sisa sabun.
Bantu pasien naik ke meja periksa dan atur posisi lengan pasien dengan benar. Raba kapsul untuk menentukan lokasi tempat insisi, guna mencabut kapsul untuk memperhitungkan jarak yang sama dari ujung akhir semua kapsul. Pastikan semua peralatan yang sudah disiapkan steril dan buka peralatan steril dari kemasannya. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, lalu keringkan dengan tisu atau kain bersih. Pakai sarung tangan steril atau DTT. Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Gerakkan ke arah luar secara melingkar dengan diameter 10-15 cm. Pasang kain penutup atau duk steril di sekeliling lengan pasien. Penyuntikan lidokain dilakukan pada sepertiga bawah batang implan. Uji efek anestesinya sebelum membuat insisi pada kulit. Buat insisi dangkal selebar 2 mm. Tentukan lokasi kapsul yang termudah untuk dicabut dan dorong pelan-pelan ke arah tempat insisi hingga ujung dapat dipresentasikan melalui luka insisi. Jepit ujung kapsul dengan klem lengkung dan bawa ke arah insisi. Bersihkan kapsul dari jaringan ikat yang mengelilinginya dengan menggunakan ujung bisturi, hingga ujung kapsul terbebas dari jaringan yang melingkupinya. Pegang ujung kapsul dengan pinset anatomik atau ujung klem, lepaskan klem penjepit sambil menarik kapsul keluar. Taruh kapsul pada mangkok yang berisi larutan klorin 0,5% dan lakukan langkah yang sama untuk kapsul kedua. Setelah seluruh kapsul tercabut, hitung kembali jumlah kapsul untuk memastikan bahwa kedua kapsul telah dikeluarkan. Bu Yanti, kedua batang implannya sudah saya lepas ya, Bu? Rapatkan kedua tepi luka insisi dan tutup dengan band-aid. Beri pembalut tekan untuk mencegah pendarahan dan mengurangi memar. Beri petunjuk pada pasien cara merawat luka. Anjurkan pasien untuk segera kembali ke klinik bila ada nanah atau darah keluar dari luka insisi. Masukkan klorin 0,5% dalam tabung suntik. Letakkan semua peralatan dalam larutan klorin selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang peralatan dan bahan habis pakai ke tempat sampah yang telah disediakan.
Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, buka dan rendam selama 10 menit. Cuci tangan dengan sabun dan air, kemudian keringkan dengan kain bersih. Lakukan observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan pasien pulang.